Halo teman-teman, selamat datang di channel Sahabat Kaya. Di video kali ini saya akan membahas tentang 10 kebiasaan boros yang harus kamu hindari jika hidup kamu pas-pasan. Kebiasaan-kebiasaan ini bisa membuat kamu semakin sulit mengatur keuangan dan mencapai tujuan finansial kamu. Jadi, simak baik-baik ya. Kebiasaan boros pertama adalah membeli barang-barang yang tidak perlu. Kamu mungkin sering tergoda untuk membeli barang-barang yang sedang tren, diskon, atau menarik perhatian kamu. Padahal, barang-barang itu mungkin tidak kamu butuhkan sama sekali, atau sudah kamu punya yang serupa. Akibatnya, kamu hanya membuang-buang uang dan ruang di rumah kamu. Jadi, sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri kamu, apakah saya benar-benar membutuhkan barang ini? Apakah saya akan sering menggunakannya? Apakah saya punya cukup uang untuk membelinya? Jika jawabannya tidak, lebih baik kamu urungkan niat kamu. Kebiasaan boros kedua adalah menggunakan transportasi online terlalu sering. Transportasi online memang sangat praktis dan nyaman, tapi juga bisa membuat kamu boros jika kamu terlalu sering menggunakannya. Apalagi jika kamu menggunakan transportasi online untuk jarak yang dekat atau bisa ditempuh dengan berjalan kaki, naik sepeda, atau angkutan umum. Kamu bisa menghemat banyak uang jika kamu lebih bijak dalam memilih transportasi. Misalnya, kamu bisa menggunakan transportasi online hanya untuk jarak yang jauh, atau jika kamu terburu-buru, atau jika kamu membawa barang yang berat. Untuk jarak yang dekat, kamu bisa berjalan kaki, naik sepeda, atau angkutan umum. Selain menghemat uang, kamu juga bisa menghemat waktu, bahan bakar, dan mengurangi polusi. Kebiasaan boros ketiga adalah makan di luar terlalu sering. Makan di luar memang bisa menjadi pilihan yang enak dan menyenangkan, tapi juga bisa membuat kamu boros jika kamu terlalu sering melakukannya. Apalagi jika kamu makan di tempat yang mahal atau memesan makanan yang berlebihan. Kamu bisa menghemat banyak uang jika kamu lebih sering memasak di rumah atau membawa bekal dari rumah. Selain menghemat uang, kamu juga bisa lebih sehat karena kamu bisa mengontrol bahan, takaran, dan cara memasak makanan kamu. Jadi, cobalah untuk membatasi frekuensi dan jumlah uang yang kamu keluarkan untuk makan di luar. Misalnya, kamu bisa menetapkan 1 atau 2 hari dalam seminggu sebagai hari makan di luar, atau hanya mengeluarkan maksimal 10% dari penghasilan kamu untuk makan di luar. Kebiasaan boros keempat adalah berlangganan layanan-layanan online yang tidak kamu gunakan. Kamu mungkin berlangganan banyak layanan online, seperti streaming musik, film, game, atau buku. Padahal, kamu mungkin tidak sempat atau tidak tertarik untuk menikmati semua layanan itu. Akibatnya, kamu hanya membayar untuk sesuatu yang tidak kamu gunakan. Jadi, sebaiknya kamu evaluasi kembali layanan-layanan online yang kamu langgani. Pertimbangkan apakah kamu benar-benar membutuhkan dan menggunakan layanan itu. Jika tidak, lebih baik kamu berhenti berlangganan atau mencari alternatif yang lebih murah atau gratis. Kebiasaan boros kelima adalah membayar tagihan terlambat. Kamu mungkin sering lupa atau malas untuk membayar tagihan, seperti listrik, air, telepon, internet, kartu kredit, atau cicilan. Padahal, jika kamu membayar tagihan terlambat, kamu akan dikenakan denda atau bunga yang bisa membuat kamu boros. Jadi, sebaiknya kamu selalu membayar tagihan tepat waktu, atau bahkan lebih awal jika memungkinkan. Kamu bisa menggunakan reminder, kalender, atau aplikasi pengelola keuangan untuk membantu kamu mengingat dan membayar tagihan. Dengan begitu, kamu bisa menghindari denda atau bunga dan juga mengurangi stres. Kebiasaan boros keenam adalah pemborosan listrik, air, atau gas. Kamu mungkin sering meninggalkan lampu, AC, TV, atau peralatan elektronik lainnya menyala tanpa digunakan. Atau mungkin kamu sering mandi lama, mencuci piring atau baju dengan air mengalir, atau memasak dengan api besar. Padahal, hal-hal ini bisa membuat kamu boros dalam membayar tagihan listrik, air, atau gas. Jadi, sebaiknya kamu lebih hemat dalam menggunakan sumber daya ini. Misalnya, kamu bisa mematikan lampu, AC, TV, atau peralatan elektronik lainnya jika tidak digunakan. Kamu juga bisa mandi lebih cepat, mencuci piring atau baju dengan air secukupnya, atau memasak dengan api kecil. Kebiasaan boros ketujuh adalah membuang-buang makanan. Kamu mungkin sering membeli atau memasak makanan lebih banyak dari yang kamu butuhkan, atau tidak menyimpan makanan yang tersisa dengan baik. Akibatnya, kamu harus membuang makanan yang sudah basi, busuk, atau tidak enak lagi.
Padahal, makanan adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus kamu penuhi dengan bijak. Jadi, sebaiknya kamu lebih berhati-hati dalam membeli atau memasak makanan. Beli atau masak sesuai dengan kebutuhan dan selera kamu, jangan berlebihan. Jika ada makanan yang tersisa, simpan dengan baik di kulkas atau wadah tertutup dan konsumsi sebelum kadaluarsa. Kebiasaan boros ke-8 adalah berbelanja tanpa perencanaan. Kamu mungkin sering berbelanja tanpa membuat daftar atau anggaran belanja. Akibatnya, kamu bisa tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak kamu butuhkan atau melebihi batas kemampuan kamu. Padahal, berbelanja tanpa perencanaan bisa membuat kamu boros dan bingung mengatur keuangan kamu. Jadi sebaiknya kamu selalu membuat daftar dan anggaran belanja sebelum berbelanja. Daftar belanja bisa membantu kamu mengingat barang-barang yang kamu butuhkan, dan anggaran belanja bisa membantu kamu mengontrol pengeluaran kamu. Jangan lupa untuk membandingkan harga dan kualitas barang-barang yang kamu beli agar kamu bisa mendapatkan yang terbaik dengan harga terjangkau. Kebiasaan boros ke-9 adalah menggunakan kartu kredit secara sembarangan. Kartu kredit memang bisa menjadi alat pembayaran yang praktis dan menguntungkan jika kamu menggunakannya dengan bijak. Tapi, jika kamu menggunakannya secara sembarangan, kamu bisa terjerat hutang dan bunga yang tinggi. Apalagi jika kamu menggunakan kartu kredit untuk membeli barang-barang yang tidak perlu, atau melebihi batas kredit kamu. Jadi, sebaiknya kamu menggunakan kartu kredit hanya untuk keperluan mendesak, atau jika kamu yakin bisa membayar tagihannya tepat waktu dan penuh. Jangan gunakan kartu kredit untuk gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan kamu. Kebiasaan boros ke-10 adalah tidak menabung atau berinvestasi. Kamu mungkin berpikir bahwa menabung atau berinvestasi adalah hal yang tidak penting atau tidak mungkin dilakukan dengan penghasilan yang pas-pasan. Padahal, menabung atau berinvestasi adalah salah satu cara terbaik untuk mengelola keuangan dan mencapai tujuan finansial kamu. Jadi, sebaiknya kamu mulai menabung atau berinvestasi sejak dini, meskipun penghasilan kamu pas-pasan. Kamu bisa menabung atau berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kamu. Misalnya, kamu bisa menabung di bank atau berinvestasi di reksadana, saham, atau emas. Kamu juga bisa menetapkan target dan tujuan menabung atau berinvestasi, seperti untuk dana darurat, pendidikan, liburan, atau pensiun. Dengan menabung atau berinvestasi, kamu bisa mengamankan masa depan kamu dan juga mendapatkan penghasilan tambahan dari bunga atau keuntungan. Nah, itu dia 10 kebiasaan boros yang harus kamu hindari jika hidup kamu pas-pasan. Dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan ini, kamu bisa lebih hemat, bijak, dan cerdas dalam mengelola keuangan kamu. Kamu juga bisa lebih mudah mencapai tujuan dan impian kamu tanpa harus merasa kekurangan atau terbebani. Jadi, mulai sekarang, cobalah untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan boros kamu menjadi kebiasaan-kebiasaan hemat. Percayalah, kamu akan merasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kamu. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.